Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangikanmu guling, awas jo ngetoro, aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kali ini kita akan membacakan cerita horor yang sudah dikirimkan melalui email di podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Dan tanpa berlama-lama lagi, berbasa-basi lagi, berbacot-bacot lagi, mari kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email. Dan cerita pertama ini datang dari Cinta, Cinta. Oke, kali ini dia menceritakan tentang pengalamannya berada di asrama putri. Wih, jauh banget nih dari Payakumbuh ya. Wandai, baru kali ini nih gue dapat cerita dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Oke. Halo Kak Ana, kenalin nama aku Cinta, murid dari salah satu MAN yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kali ini aku pengen cerita tentang pengalamanku beberapa minggu yang lalu saat di asrama. Asrama ini sudah ada sejak tahun 2000. Belum terlalu tua sih sebenarnya, tapi bisa dikategorikan termasuk asrama yang udah lama. Aku jelasin sedikit tentang bangunan asrama ini. Asrama ini ada 2 lantai. Lantai atas dan lantai bawah. Kamarku berada di lantai atas. Lantai bawah itu kamar untuk kelas 11 dan 12. Sedangkan di lantai atas itu kamar untuk kelas 10. Di lantai atas ada 8 kamar. 4 kamar berada di lorong kanan dan 4 kamar berada di lorong kiri. Saat awal-awal aku masuk asrama, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di asrama ini. Mulai dari keran tiba-tiba hidup pas tengah malam, padahal gak ada orang di WC. Ada yang main saklar lampu. Ada yang neken bel dari luar, pas dicek di CCTV, gak ada siapa-siapa. Sampai ada yang lari-lari di lorong tengah asrama. Dan yang lebih epicnya, ada kakak kelas yang mau angkat jemuran malam-malam, malah nampak kuyang di antara kain-kain yang dijemur. Aku bukannya gak percaya sama hal-hal mistis yang dialamin teman-teman ataupun kakak-kakak di asrama. Walaupun kejadian tentang bel asrama yang bunyi tengah malam itu pernah juga aku dengar. Tapi aku masih santai-santai aja karena prinsipku, selagi kita gak ganggu dia juga gak ganggu kita, kan? Entahlah, tapi aku harus hapus prinsipku yang barusan. Semuanya berawal pada suatu siang setelah selesai ujian. Kami yang anak asrama bergegas untuk segera ke asrama. Istirahat, mencuci, menyetrika, makan, dan lain-lain. Malamnya selepas kegiatan asrama, saatnya jam tidur. Aku pun yang sudah lelah membaringkan diri di atas kasur. FYI, kasur di asrama ini ada 2 tingkat. Dan aku memilih untuk tidur di kasur atas. Posisi tidurku menghadap ke dinding. Selang beberapa jam aku tertidur, aku merasakan kalau bantal guling yang kuletakkan di punggungku seperti ada yang menarik dari bawah. Aku pun terbangun dengan kesal dan menoleh ke arah bantal guling yang sudah tergeletak di lantai. Awalnya aku berpikir kalau ada temanku yang iseng untuk menarik guling.
Sama sekali tak terlintas di pikiranku kalau tidak mungkin ada orang yang bangun jam segini. Lampu kamar saja mati. Hanya dibantu oleh pencahayaan dari lampu lorong yang masuk lewat ventilasi. Awalnya aku ingin turun untuk mengambil guling itu. Tapi karena malas, aku memanggil teman di bawah kasurku untuk meminta tolong mengambilkan gulingku. Astaga, aku lupa kalau dia orangnya susah dibangunkan. Karena malas, aku membiarkan saja gulingku tergeletak di lantai dan aku berusaha untuk tidur kembali. Tapi entah mengapa rasanya tidak nyaman. Aku butuh guling itu sekarang. Aku pun melihat kembali ke arah gulingku yang di lantai. Namun sebelum itu, aku tak sengaja melihat temanku, R, sedang berdiri menghadap ke jendela di samping lemari. Posisi R berjarak 200 meter membelakangiku yang masih di atas kasur. Ia berdiri membelakangiku dengan rambut kembangnya yang terurai tanpa terikat. Aku pun bingung melihat dia yang hanya diam saja sambil melihat ke jendela. Sejujurnya aku ingin memanggilnya untuk meminta tolong mengambilkan gulingku di lantai. Tapi karena aku merasa ada yang aneh dengan R, aku membalikkan badanku menghadap ke dinding. Aku sempat berpikir apa yang dilihat R di jendela. Tapi saat aku ingin bertanya kepadanya, aku tak melihatnya berada di dekat jendela. Melainkan di atas kasurnya dengan selimut yang menutup tubuhnya, seakan-akan dia belum bangun sama sekali. Astaga, karena paham apa yang terjadi, dengan keberanian yang kupaksakan ada, aku turun dari kasur dengan perlahan dan mengambil guling itu sambil berkata, "Maaf ya, aku gak ganggu kamu kok. Aku cuma pengen ngambil gulingku aja. Seriusan deh, aku ambil gulingku ya." Setelah mengambil guling, aku bergegas untuk naik ke atas kasur dan langsung memejamkan mata sambil memeluk guling. Dan lebih kagetnya lagi, ini masih jam 3 batinku. Namun aku semakin dibuat takut karena aku mendengar suara orang sedang berlari di ruang tengah. Suara orang mencuci, suara orang seperti sedang berkumpul di ruang tengah, padahal ruang tengah kosong. Karena semakin takut, aku membangunkan temanku yang ranjangnya di sampingku dan aku meminta padanya kalau aku ingin tidur di sebelahnya. Dan dia mengizinkanku untuk tidur di sebelahnya. Keesokan paginya saat aku sholat subuh, teman-teman sekamarku menanyakan padaku apa yang aku lihat tadi malam. Setelah aku ceritakan seluruhnya, mereka saling pandang karena takut. Segitu dulu Kak cerita dari aku. Maaf kalau ada kata-kata yang terbelit-belit dan agak kurang dipahami. Oke, thank you. CINTA. Paham banget Mai ini kata-katanya. Bagus artikulasinya. Kamu masih kelas 10 anjay. Iya sih kelas 10. Oh iya kok beberapa bulan yang lalu kejadian. Beberapa minggu yang lalu malah kejadiannya. Tapi padahal ini dia ngirimnya bulan apa? Gak ada tanggalnya coy. Oh bulan 12 2023. Udah beberapa bulan yang lalu ya lebih tepatnya. Lumayan serem sih ya. Kenapa aku bilang lumayan serem? Karena gue pernah mengalami hal serupa di asrama pada saat gue masih sekolah. Ini gak apa-apa sih gue sebutin nama sekolahnya karena sekolah gue juga udah tutup ya. Udah bangkrut sekolah gue. Kalau kalian penasaran, gue kayaknya pernah cerita deh di episode berapa itu. Gue lupa apa nih. Ntar ya. Masih ada nggak ya beritanya di di Google? Karena dulu sempat masuk berita. Oh iya masih ada coy. Masih ada. Oke. Jadi ini gue sebutin saja nggak apa-apa nama sekolah gue karena sekolah gue udah tutup ya. Jadi nama sekolah gua ini SMK Pelayaran Wiramaritim Surabaya.
pernah dulu ada kasus teman seangkatan gue gitu ya. Jadi gue pernah pada saat kelas 10, dulu sih masih bukan kelas 10 bilangnya, masih kelas 1 gitu ya. Kelas 1 SMK. Kita dulu tuh ada yang mengikuti namanya MOS, masa orientasi siswa. Tapi di tempat kita, karena kita semi militer ya, namanya Mada Bintal, masa didikan basis latihan. Ya itulah pokoknya. Itu pokoknya semi militer lah. Lupa aku namanya. Dan ini sempat masuk berita, guys. Dulu kan pernah aku cerita nih ya di episode berapa aku lupa. Jadi masuk beritanya itu teman seangkatanku pada saat melakukan MOS itu meninggal. Gitu. Meninggalnya itu isunya katanya kekerasan rumah tangga lagi. Kekerasan senior. Padahal sebenarnya bukan kekerasan senior, karena itu kejadian di angkatanku sendiri. Cuma ya namanya berita ya, di lebih-lebihkan gitu. Jadi ini mana ini lagi di nomor 1 sendiri lagi, siswa SMK Pelayaran meninggal usia mengikuti MOS. Ya itu teman gue, namanya almarhum Frankie gitu. Sebenarnya sih meninggalnya itu bukan karena kekerasan, melainkan pada saat mengikuti masa orientasi. Kan kita semua kan tinggal di asrama nih, ya kan. Tinggal di asrama, jam 3 pagi itu udah disuruh bangun. Ya udahlah. Ya kayak semi militer gimana ya, kayak gitu. Karena dulu gue juga kuliahnya di pelayaran, cuma kalau di akademi pelayaran aku nggak di mes, aku PP gitu kan, pulang pergi. Nah waktu itu bangun, kita udah melakukan kegiatan nih, mana jalan jongkok apa segala macem gitu kan, sampai jam 4 kita melakukan olahraga pagi. Nah kita sempat balik lagi ke asrama untuk mengganti pakaian PDL, pakaian dinas lapangan kayak gitu. Dan teman aku si Frankie ini, almarhum Frankie ini, sebelum melakukan kegiatan, dia itu minum minuman suplemen kayak gitu loh, kayak Kratindeng gitu lah. Nah itu minum Kratindeng tuh dia. Setelah minum Kratindeng kita ngadain long march gitu. Pokoknya pas selesai olahraga pagi, sholat subuh, dia minum Kratindeng karena dia memang non muslim, tidak mengikuti sholat subuh. Terus kita selesai sholat subuh itu kita long march. Nah long march itu jalan sekitar 20 km, nggak 20 kilometeran, 10 kilometeran lah ya, muter pokoknya jalannya 10 kilometeran. Nah itu jalan kaki, bawa tas ransel, diisi pasir, diisi batu, pakai sepatu BTL, pokoknya kayak gitulah, belum sarapan juga. Nah di saat jam 6 pagi si almarhum Frankie ini mengeluh mahnya kambuh gitu, karena memang kita kan belum sarapan. Terus dia habis minum yang begitu-begituan, perutnya sakit. Karena seniorku ini nggak tahu, ya udah dipikirnya mah dikasih promah. Setelah selesai jam 7 kita melakukan sarapan pagi. Terus jam 8, jam 9, jam 10 itu kita melakukan kegiatan gitulah, kegiatan di kelas. Nah jam 10, jam setengah 11 itu kita ada kegiatan yang namanya latihan PBB, dan itu di tengah lapangan. Nah bolak-balik si almarhum ini tuh jatuh, pokoknya jatuh. Nah seniorku tuh bukan nendang sih, lebih kayak kakinya itu kayak disenggol di badannya, ayo bangun. Tapi warga sekitar itu melihatnya ditendang gitulah. Udah, terus gak lama kemudian almarhum pingsan dibawa ke mes. Gak taunya berbusa mulutnya, terus dibawa ke rumah sakit dan divonis meninggal. Setelah diotopsi, tadinya itu dilaporkan sama warga, dilaporkan polisi, akhirnya kena kasus karena kekerasan, bilangnya kayak gitu. Tuh aku belum pulang tuh, masih di situ jadi saksi apa segala macam kayak gitulah. Ya memang kenyataannya tidak ada kekerasan gitu kan. Udah sempat ada beberapa seniorku sempat ditahan polisi,
Ya mungkin dimintain keterangan terlebih dahulu. Pokoknya 1 kali 24 jam itu dimintain keterangan, sampai pada akhirnya dibebaskan karena memang tidak terbukti bersalah. Karena pada saat diotopsi itu memang di lambungnya itu ada kandungan minuman itu gitu. Akhirnya tuntutannya itu dicabut karena memang sebelumnya laporan dari keluarganya itu dia menuntut untuk ditindak tegas karena dikiranya itu kekerasan senior. Padahal pada saat kegiatan tersebut itu dia mengeluarkan buih busa gitu di mulutnya, dan ternyata dia overdosis gitu. Overdosis karena minuman suplemen itu terus dicampur minum obat gitu, bukan overdosis narkoba anjay. Kayak gitu-gitu. Itu kejadian tahun 2007 itu. Nah, setelah itu malamnya setelah terjadi kejadian ada orang meninggal di asrama, dan gedung sekolah aku yang lama itu horor banget, serem banget, itulah timbul yang namanya kesurupan massal. Nah itu gue udah pernah cerita tuh di episode sebelumnya. Kesurupan massal bla 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 bla, udah selesai dan akhirnya close, kasus sudah selesai. Sampai pada akhirnya aku masih tetap di asrama itu sampai 2 bulan gitu. 2 bulan aku tetap tinggal di asrama, terus aku pulang pergi. Nah setelah kejadian itu, selang seminggu 2 minggu setelah kejadian itu, banyak banget terjadi kejadian hal-hal horor yang ada di asrama gitu kan. Ini pernah gue alamin, senior gue alamin, terus siapa lagi ya pokoknya banyak yang ngalamin lah ya. Dan itu terjadi di jam 11 malam. Jadi ceritanya kami ini kan kalau mau nyuci baju itu kan gantian pokoknya, rolling lah. Nah waktu itu, ini pas kejadian pertama itu senior aku. Jadi waktu itu aku nyuci di kamar mandi dalam asrama. Karena masih ngantri, di kamar mandi itu ada 2 orang, aku sama senior aku. Dan dia butuh nyuci baju buat seragamnya besok. Akhirnya dia nyuci di kamar mandi belakang. Nah kamar mandi belakang ini lumayan serem tempatnya. Jadi denahnya ini asrama putri. Terus depan ini loker sepatu. Nah belakang loker sepatu adalah ruang belajar dan ruang makan gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus di belakangnya ruang belajar dan ruang belakang agak sekitar 5 meter itu ada kamar mandi 1 gitu. Nah dia nyuci di situ. Kondisi setiap malam itu emang lampu dimatikan gitu kan. Nah udah nyuci di situ, udah selesai nyuci, tiba-tiba pas dia waktu nyuci itu dia kayak ngedengar suara orang kayak piring beradu sama sendok kayak gitu-gitu. Karena di tempat belajar ataupun di meja makan kita, ruang makan kita itu biasanya itu kan banyak orang, kita kan melakukan makan bersama kan di sana gitu loh. Ya intinya kayak gitulah ya. Udah selesai makan, dia tuh ngerasa kayak ada orang lagi makan-makan di sana, padahal nggak ada siapa-siapa. Kan jadwal kita makan itu jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 12 siang, sama jam 7 malam. Nah itu jadwalnya. Nggak ada siapa-siapa. Udah dia cuek aja nih, karena memang dia wataknya pemberani gitu kan. Udah selesai, akhirnya dia ngejemur pakaian. Setelah selesai ngejemur pakaian, dia balik nih. Nah pas balik nyampe di asrama, kita semua ngedengar kayak ada orang mandi di kamar mandi yang habis dibuat nyuci. Padahal kamar mandi itu gak pernah ada yang make, jarang ada yang make. Dan itu sekitar jam 12 malam ada orang mandi, jebar jebur gitu kan. Pas ditanyain sama senior aku satunya, "Oh, masih ada yang nyuci ya di situ ya?" Ditanya sama siapa namanya nih, seniorku gitu kan, ke senior satunya gitu yang habis nyuci. Terus dia bilang, "Nggak ada kok," gitu. Nah, pas kita penasaran, kita mencoba bersama-sama nih. Ada sekitar berapa orang ya? 7 orang. 7 orang itu ngecek ke kamar mandi tersebut. Padahal itu lokasinya udah dimatiin lampunya. Pokoknya lorong itu udah dimatiin. Kamar mandi emang gak dimatiin karena emang serem kan kalau kamar mandi dimatiin. Nah pas kita ngecek itu emang gak ada siapa-siapa, gak ada orang mandi, gak ada
ya kegiatan yang memang di orang bau-bau sabun mandi dan lain-lain, pokoknya nggak ada lah. Nah kita semua langsung lari masuk kamar. Pokoknya setiap kejadian, habis kejadian temen aku yang meninggal itu banyak banget kejadian-kejadian horor itu di asrama. Seperti kayak tiba-tiba sepatu ini hilang, nggak taunya ketemu itu di dalam asrama, di dalam kamar. Padahal nggak ada yang masukin karena kita memang ada peraturan sepatu harus di loker sepatu gitu. Terus lagi ada baju hilang. Nah pas dicek bajunya itu ternyata nggak hilang, melainkan cuma pindah loker dari loker 1 ke loker 2. Jadi dari lokernya, misalnya nih aku punya loker. Nah ini loker khusus bajuku semua. Nah di sisi kanan aku itu ada loker kosong. Tiba-tiba kepindah di situ. Gitu. Padahal aku nggak ngerasa buat pindah baju di situ. Dan memang nggak ada orang iseng. Terus sering terjadi kayak pas kita mau tidur gitu ada suara orang makan di ruang makan kayak gitu-gitu, klotek kayak gitu-gitulah pokoknya setelah kejadian teman aku meninggal. Dan sekarang emang sekolah aku udah tutup tahun 2022 bener 2022 udah tutup, yayasan udah ngejual sekolahnya, udah nggak ada. Jadi buat teman-teman kalau penasaran, ada tuh kasusnya, ceritanya tahun 2007 teman aku meninggal pada saat kegiatan masa orientasi siswa. Kayak gitu guys, kurang lebihnya sama sih ya. Cerita horor di asrama itu jauh menyeramkan dibandingkan cerita horor kesurupan di Persami. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya, cerita kedua. Dan cerita kedua ini datang dari Sabdan. Judulnya Terhipnotis Hantu. Anjay. Dari mana nih dia? Bandung, Cigondewa, Kaler. Gue rencana mau ke Bandung nih, insya Allah lah bulan Juni ya. Kali aja ada yang mau nampung gue di Bandung. Oke. Hai, nama aku Sabdan. Aku bakal menceritakan cerita temanku saat mendaki di gunung apalah namanya, gak ingat. Soalnya aku gak pernah ke gunung. Aku lupa tanggal dan bulan berapa, tapi baru-baru ini kejadiannya. Jadi temen aku tuh namanya Ujang. Dia mendaki bareng 4 temannya, Ucup, Asep, Rafli, sama Ahmad. Ujang adalah sweeper dan Asep adalah navigatornya. Ceritanya dimulai saat mereka istirahat di pos 1. Mereka istirahat pas jam 12 siang. Soalnya perjalanannya dari Bandung ke gunung itu tuh jauh. Gunungnya tuh ada di luar kota. Ada di Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu. Lupa. Mereka istirahat di pos 1 sampai jam 1 siang. Sebenarnya si Asep ini udah nyaranin besok aja naik ke puncak. Tapi si sweeper, Ujang, ini tuh susah dikasih tahu. Dia maksa buat lanjut naik meskipun udah gelap. Temannya pun nurut-nurut aja. Mereka pun lanjut ke puncak. Nah singkat cerita, si Ujang ini kan di belakang ya, soalnya sweeper. Dan setauku sweeper itu tugasnya ngitung jumlah temannya gitu. Bukan sweeper jangan mencuri, sweeper. Nah waktu si Ujang itu ngitung jumlah temannya, ada yang ngelemparin pasir ke matanya. Terus dia pun ngucek mata karena perih. Nah waktu dia buka mata, temennya udah pada jauh di depan. Dia lari tuh nyamperin mereka. Terus nanya ke navigatornya yang ada paling depan. Lu kok ninggalin gua sih? Tanya si Ujang. Lah gua lihat lu tadi lari ke depan, jawab si navigatornya. FBI sweeper juga. Nyampe mana tadi? Oh ini. Sorry, FBI sweeper juga punya tugas lain. Kalau sweeper ngerasa ada yang gak beres di belakangnya atau ngerasa ada yang aneh, dia tuh pasti maju ke depan dengan cepat sambil bilang, "Jalan cepat, jangan lihat ke belakang." Sambil maju ke paling depan. Nah, jadi itu alasan si navigator itu jalan cepat ke atas.
Si Ujang mikir dalam hati, lah kan gue dari tadi di belakang. Tapi dia bilang gak mau bikin panik temennya. Akhirnya dia lanjut jalan sampai pos 9. Nyampe di pos 9 tuh jam 8 malaman katanya. Abis itu langsung pasang tenda dan istirahat. Keesokan harinya, tim SAR dan temennya nemuin dia di puncak. Sambil ngasih minum temennya bilang, gimana sih? Sambil ngasih minum temennya bilang, berhari-hari gue nyari lu. Ternyata lu udah di puncak. Gue kira lu hilang waktu kita istirahat di pos 1. Ujang pun heran. Loh, kan kita bareng kesininya, ke puncak. Si navigator pun bilang, lah lu hilang waktu kita di pos 1 anjir. Udah seharian kita tunggu tapi gak datang-datang juga. Makanya kita hubungin tim SAR. Ternyata lu udah di puncak duluan. Ujang pun makin bingung. Terus dia nyeritain semua kejadian pas malam itu. Asep pun terkejut setelah mendengar cerita Ujang. Akhirnya mereka pun turun bersama tim SAR dan tidak melanjutkan campingnya. Jadi kesimpulannya gini, karena saya juga sadar cerita saya berlibetan, saya jelasin secara pendek. Jadi si Ujang ini dari pos 1 sampai pos 9 itu jalan sama makhluk asing. Entah apa itu, namun pada akhirnya si Ujang ini berhenti mendaki dan tidak pernah menaiki gunung lagi. Tamat. Oke. Ya intinya si Ujang ini ngerasa dia jalan nih sama teman-temannya, ya kan? Ternyata teman-temannya itu dari awal itu masih di pos 1 belum naik. Makanya dari kayak hal yang mulus gitu loh, dari naik, terus tiba-tiba ada yang lempar pasir, terus dia kucek, tiba-tiba temannya jauh, abis itu dia lari ke atas, kok lu ninggalin? Terus si setannya ini ngomong, setannya menyerupai navigatornya ngomong, lah lu tadi lari ke depan ya, gue kira lu nyuruh kita jalan cepet, kayak gitu-gitulah, intinya kayak gitu ya. Wah serem sih, gue nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi sama gue ya. Wah kok gue lulu ya. Aku gak iso bayangno nek iki terjadi karo aku ya. Soalnya kan ya apa yo. Kita bahasa Surabayaan. Ya gimana ya, itu tadi lah. Banyak banget cerita tentang pengalaman mendaki gunung, melewati lembah yang mungkin masuk ke pasar goib, mungkin disasarin, atau mungkin kesurupan di dalam hutan di gunung pada saat naik gunung, atau mungkin ketemu sama korban meninggal pada saat naik gunung, kayak gitu-gitu loh. Yang paling gak masuk akal itu yang cerita mana tuh? Yang mana tuh? Gue lupa tuh. Yang naik gunung terus ditembak dar dor itu, aduh, sumpah gak masuk akal. Ya itu pokoknya. Ya pokoknya gue tuh kayak ngeri banget gitu loh. Makanya gue gak seneng, gak mau naik gunung. Bener sih gunung itu bagus ya. Kalau misalnya anak-anak pecinta alam itu bagus naik ngedaki gunung. Terus kalau kita bisa nyampe di puncak itu kayak suatu effort, suatu pencapaian yang sangat luar biasa buat kita gitu kan. Tapi ya itu tadi, gue ngerinya itu kalau hilang, jatuh ke jurang, kalau kita nggak punya keahlian, terus hipertensi kayak gitu-gitu. Pokoknya takut lah. Gue mending ke pantai daripada ke gunung, sumpah. Ya kayak gitu-gitu, kayak teman gue pernah hilang di gunung, tapi alhamdulillah ketemu. Hilangnya tuh cuma tersesat aja waktu dia istirahat kayak gitu-gitu, terus tiba-tiba katanya tersesat gitulah. Padahal dia tuh sudah sering bolak-balik naik Gunung Arjuna, tapi entah kenapa kayak dia tuh kayak ngeblank track gitu loh. Padahal dia itu hafal tracknya gitu, cuma tiba-tiba dia tuh katanya ngeblank aja tracknya. Mungkin karena efek kelelahan terus ngeblank, terus dia kayak kesasar. Tapi untungnya ketemu sih, cuma hilang beberapa jam gitulah intinya. Tapi tetap aja anjir bahaya, kayak si siapa, Torik ya, yang meninggal di Gunung Piramid. Nah itu gue, aduh, sumpah
nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi sama gue. Tapi gue salut sama teman-teman yang suka naik gunung. Apalagi si itu mantan istrinya Reza Arab itu, wah keren tuh kalau dia naik gunung sendirian kayak gitu-gitu. Kayak gitu guys. Oke. Jadi cukup sekian dulu cerita di episode kali ini. Dan menurut kalian cerita mana yang paling serem? Kalau gue sih lumayan di cerita asrama, karena emang agak relate dengan kejadian yang pernah gue alamin. Dan menurut kalian di cerita mana? Cerita gunung atau cerita asrama? Tulis di kolom komentar gitu guys. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya pengalaman horor nih yang sama seperti teman-teman, seperti si Sabda dan si Cinta Sabda Cinta. Loh kok pas namanya Sabda Cinta, anjay. Gua baru Sabdan. Anggap aja Sabda Cinta. Wah, anjir pas anjir namanya. Semoga kalian berjodoh ya guys. Orang Bandung sama orang Payakumbuh nih, Padang sama Bandung nih, Sunda sama Padang nih gimana, Minang sama Sunda. Nah itulah pokoknya berjodoh nih, Sabda Cinta ya. Kalau kalian punya cerita yang sama seperti Sabda Cinta ini, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Nih cerita yang 2 ini gue bacain di Google Form ya. Dan jangan lupa juga kalian mendengarkan Podcast Kisah Horor selalu di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan di komen-komen. Gue juga rencananya pengen bikin podcast juga di YouTube, tapi semoga terrealisasi, masih rencana. Dan pantengin terus cerita-cerita dari Podcast Kisah Horor di episode berikutnya. Bye-bye.